Biasanya kita menggunakan gandasil buah itu ketika tanaman padi sudah mulai bunting, yaitu bunting tua, ditandai dengan adanya yang sudah jebrul di beberapa titik lahan sawah kita. Jadi malainya udah keluar seperti ini. Pupuk gandasil adalah pupuk daun foliar fertilizer yang memiliki kandungan unsur hara cukup lengkap dan memiliki tingkat kelarutan terhadap air yang cukup tinggi. Pupuk gandasil baik D maupun B merupakan pupuk majemuk karena terdapat unsur makro, N, P, K, dan beberapa unsur mikro lainnya. Pupuk daun adalah pupuk yang diberikan kepada tanaman dengan cara penyemprotan ke bagian daun. Dengan istilah-istilah lain, pupuk daun sama saja dengan pupuk foliar atau foliar fertilizer. Penggunaan yang konsisten yang saya lakukan itu kami ulang selama 3 atau 4 hari sekali, di mana gandasil buah mulai kita spray, kita campur dengan insektisida ataupun obat jamur, dan kurang lebih penyemprotan gandasil dilakukan minimal 8 kali aplikasi dari mulai bunting sampai padi mulai merunduk menguning. Jadi aplikasi gandasil buah ini seperti di video-video saya selanjutnya kurang lebih bisa menghasilkan atau menghabiskan 1000 on, atau mungkin bisa dibilang 1 kilogram dalam 1/4 hektar. Apakah ini nanti tidak akan mengganggu buah? Itu biasa pernyataan yang sering ditanyakan kepada saya. Tapi kalau menurut pengalaman saya pribadi, penggunaan gandasil 1 kilogram ini kita bagi menjadi 8 aplikasi. Jadi bukan 1 kilogram itu habis dalam 1 kali semprot, bukan. Sebab tanaman itu juga butuh makan tiap hari rutin, dan kita suplai 3 atau 4 hari sekali. Insya Allah padinya akan bernas, akan berisi penuh, dan insya Allah tidak mengganggu pada buah padi kita. Sebab pengalaman dan pemahaman saya, kenapa saya bisa berani mengaplikasikan gandasil sebanyak ini dalam 1 periode tanam, yaitu saya melihat faktor pupuk spray yang kita aplikasikan itu kadang juga berpengaruh pada musim atau iklim atau keadaan di tanah kita. Jadi padi kita itu ketika kita semprot juga nggak langsung bisa keserap. Di sana masih ada penguapan, masih tercuci air hujan, dan pH tanah atau pH lingkungan juga berpengaruh dalam resapan setiap intisari yang kita spray. Jadi intinya menurut pengalaman saya, yang kita semprot itu juga masih banyak yang menguap. Jadi belum bisa sempurna terserap. Makanya dalam 1 kilogram itu pun juga faktor penguapan, cuaca, iklim, suhu, dan lain sebagainya juga berpengaruh secara spesifik. Sebab saya petani, saya tidak bisa menghitung itu. Saya hanya bisa berbicara berdasarkan pengalaman, dan ini semoga bisa membantu. Jika masih takut ya jangan dicoba, sebab faktor keberhasilan itu juga penunjangnya banyak, dari humannya sendiri, lingkungan, keadaan, dan lain sebagainya.